Langit Jakarta sore itu memamerkan gradasi warna jingga dan nilai yang dramatis, sebuah lukisan alam yang biasanya mampu menenangkan jiwa yang paling gelisah sekalipun. Namun bagi Arini Handayani, keindahan itu terasa hambar, seperti sebuah ironi yang mengejek kekacauan di dalam hatinya. Terjebak dalam kemacetan abadi ibu kota, di dalam kabin mobil mewah yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri, pikirannya melayang, menembus beton dan kaca gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh di sekelilingnya. Ia baru saja memimpin rapat dewan direksi yang panjang dan menegangkan. Presentasinya sebagai manajer pemasaran senior yang menguraikan strategi kuartal berikutnya, diterima dengan tepuk tangan meriah. Para petinggi perusahaan, pria-pria parubaya dengan setelan mahal dan tatapan mata tajam, memberinya anggukan hormat. Sebuah pengakuan tak terbantahkan atas dedikasi, kecerdasan, dan loyalitasnya yang tanpa batas. Melodi kesuksesan di ruang rapat itu seharusnya menjadi musik termanis di telinganya. Namun, setiap kali ia melangkah keluar dari dunia korporat yang memujanya, melodi itu berubah menjadi sumbang, terdistorsi oleh realita kehidupan pribadinya. Realita di mana ia adalah menantu yang tak pernah dianggap, istri yang pengorbanannya dianggap angin lalu. Realita keluarga Bramantio, suaminya. Arini menghela napas panjang, melepaskan sedikit beban yang menyesakkan dadanya. Jemarinya yang ramping, dihiasi cincin kawin yang kini terasa dingin, mengetuk-ngetuk roda kemudi berbalut kulit. Ingatannya terbang kembali ke satu dekade yang lalu, ke hari di mana ia pertama kali melangkahkan kaki ke rumah bercat putih gading itu sebagai Nyonya Bramantio. Ia ingat dengan jelas tatapan mata Ibu Ratih, Ibunda Bram, yang terasa seperti pisau bedah, dingin dan tajam, menguliti penampilannya dari ujung rambut yang sederhana hingga sepatu hak rendah yang ia beli dari hasil menabung. Saat itu, Arini hanyalah seorang gadis yatim piatu yang baru lulus kuliah dengan predikat cum laude, namun miskin harta. Modalnya hanya otak yang cemerlang, semangat yang membara, dan cinta yang tulus untuk Bram, putra tunggal kebanggaan keluarga itu. Ia datang tanpa silsilah keluarga terpandang, tanpa warisan, tanpa koneksi. Di mata Ibu Ratih, yang selalu membanggakan darah priai mereka yang katanya masih tersisa, Arini adalah sebuah anomali, sebuah aib. Sebuah benalu yang akan menempel dan menggerogoti pohon keluarga mereka yang terhormat. Malam pertama di rumah itu, saat ia membantu di dapur, ia mendengar bisikan mertuanya kepada Bram di ruang tengah, bisikan yang sengaja dikeraskan agar ia mendengarnya. "Bram, kamu benar-benar sudah memikirkannya masak-masak? Apa kata kerabat kita nanti?" Keluarga Hartono yang terpandang berbesan dengan gadis yang tidak jelas bibit, bebet, dan bobotnya. "Mau ditaruh di mana muka mama?" Kata-kata itu, seperti asam sulfat, membakar telinganya dan melukai hatinya. Bram hanya menjawab lirih, sesuatu tentang cinta dan tidak memandang materi, jawaban yang langsung dipotong oleh decakan sinis ibunya. Malam itu, sambil memeluk lututnya di kamar pengantin yang terasa asing, Arini menangis dalam diam. Tapi di antara isak tangisnya, sebuah janji terpatri di dalam hati. Ia akan membuktikan bahwa Ibu Ratih salah. Ia akan membangun kerajaannya sendiri, bata demi bata, dengan keringat dan air matanya. Ia akan menunjukkan pada dunia, dan terutama pada keluarga barunya, bahwa nilainya tidak diukur dari harta warisan, melainkan dari kapasitas dirinya. Dan Arini adalah seorang wanita yang selalu menepati janjinya. Perjalanannya tidak mudah. Ia memulai karirnya dari anak tangga paling bawah, sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan multinasional. Ia adalah orang pertama yang datang dan terakhir yang pulang. Ia mengerjakan tugasnya dengan sempurna, lalu meminta pekerjaan tambahan. Ia mengorbankan jam tidurnya untuk mempelajari seluk-beluk industri, menganalisis pasar, dan mengasah kemampuannya. Lembur hingga dini hari adalah temannya, secangkir kopi hitam adalah sahabatnya. Sementara teman-teman sebayanya menghabiskan akhir pekan untuk bersenang-senang, Arini menghabiskannya di depan laptop, menyusun proposal dan laporan. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia merangkak naik dengan pasti. Dari staf, menjadi supervisor, lalu asisten manajer, hingga 5 tahun yang lalu, ia berhasil mencapai posisi manajer pemasaran senior. Sebuah jabatan prestisius dengan paket remunerasi yang melampaui mimpi terliarnya sekalipun. Gaji dan bonusnya mampu mengubah total lanskap finansial keluarganya.
Ironisnya, saat bintang Arini bersinar terang, bintang Bram justru meredup. Pria yang dulu dipuja-puji ibunya sebagai sosok cerdas dengan masa depan gemilang itu ternyata tak memiliki daya juang yang sama. Usaha rintisan di bidang teknologi yang ia bangun bersama teman-temannya bangkrut setelah 3 tahun berjalan, tergilas oleh persaingan yang kejam. Setelah kegagalan itu, semangatnya seolah padam. Ia melompat dari satu pekerjaan kantoran ke pekerjaan lain, tak pernah bertahan lebih dari setahun di satu tempat. Alasannya selalu sama, tidak cocok dengan atasan, lingkungan kerja tidak mendukung, atau gajinya tidak sepadan. Pada akhirnya, Arinilah yang menjadi jangkar bagi kapal rumah tangga mereka yang oleng. Ia yang mengambil alih cicilan rumah, ia yang membayar premi asuransi pendidikan kedua anak mereka, Rian dan Sinta, di sekolah bertaraf internasional. Rumah gubuk warisan orang tuanya yang dulu menjadi saksi bisu kemiskinannya, telah ia ratakan dengan tanah dan dibangun kembali menjadi sebuah hunian modern minimalis 2 lantai yang megah, lengkap dengan kolam renang kecil di halaman belakang. Semua itu dari hasil bonus tahunannya. Arini tak pernah sekalipun mengeluh atau mengungkit hal itu di hadapan Bram. Baginya, pernikahan adalah kemitraan. Saat pasangannya terpuruk, adalah tugasnya untuk menjadi penopang. Ia mencintai Bram, atau setidaknya, ia mencintai kenangan akan pria yang dulu membuatnya jatuh hati. Ia berharap, dengan semua dukungan yang ia berikan, Bram akan menemukan kembali semangatnya. Namun, yang paling menguras batinnya adalah kenyataan bahwa ia juga yang menopang kehidupan mertua dan adik iparnya, Dinda. Setiap tanggal 1, ia mentransfer sejumlah uang yang cukup besar, setara dengan gaji seorang manajer junior, ke rekening Bram. Pesannya selalu sama. "Mas, ini sudah aku transfer untuk Mama dan Dinda. Jangan lupa berikan pada mereka, ya. Bilang saja ini rezeki tambahan dari kantor Mas. Biar Mama senang dan tidak terus-terusan mengkhawatirkan kondisi kita." Bram selalu mengiyakan tanpa banyak bertanya. Mungkin karena terlalu malu untuk mengakui kegagalannya, atau mungkin karena ia memang menikmati peran sebagai putra sukses di hadapan keluarganya, sebuah peran yang naskahnya ditulis dan didanai sepenuhnya oleh Arini. Arini melakukan sandiwara mahal ini bukan karena ia naif. Ia hanya mendambakan secercah penerimaan. Ia ingin membeli sedikit saja rasa hormat dari mertuanya. Ia berharap, jika Bram terlihat berbakti dan mapan, Ibu Ratih akan melunak dan akhirnya menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Tapi harapannya tinggal harapan. Kebencian Ibu Ratih padanya seolah telah menjadi penyakit kronis yang tak bisa disembuhkan. Di matanya, kesuksesan Arini tidak nyata. Ia yakin menantunya itu hanya beruntung, atau lebih buruk lagi, menggunakan cara-cara yang tidak pantas untuk mendapatkan jabatannya. Dan semua kemewahan yang mereka nikmati, di mata Ibu Ratih, adalah hasil jerih payah Bram yang dikuasai oleh Arini. Setiap pertemuan keluarga adalah sebuah panggung bagi Ibu Ratih untuk melancarkan serangan verbalnya yang dibungkus dengan keprihatinan palsu. "Arini, kamu itu jangan terlalu sibuk bekerja. Kasihan Bram, jadi tidak terurus. Kodrat wanita itu di rumah, melayani suami. Lihat badanmu, semakin kurus saja. Uang memang penting, tapi keluarga nomor 1, ujarnya suatu kali sambil melirik sinis tas kerja bermerek di pangkuan Arini. Puncaknya adalah bulan lalu, saat mereka mengumumkan pertunangan Dinda dengan Rendra, seorang pengusaha properti muda yang sedang naik daun. "Nah, begini baru sepadan," seru Ibu Ratih dengan bangga. "Dinda memang pintar cari jodoh. Rendra itu dari keluarga baik-baik, usahanya di mana-mana. Harusnya kakaknya juga bisa dapat istri yang sederajat, bukannya malah memungut gembel yang hanya bisa menyusahkan." Lidah Arini keluh. Ia menatap Bram, mencari pembelaan. Namun suaminya hanya diam, menunduk, pura-pura sibuk dengan makanannya. Malam itu, Arini menyetir pulang dengan air mata yang mengaburkan pandangannya. Firasat buruk mulai menghantuinya seminggu terakhir ini. Bram bersikap aneh. Ia lebih sering menatap ponselnya daripada wajah istrinya. Panggilan telepon diterimanya dengan cara berbisik-bisik di balkon. Saat Arini bertanya, jawabannya selalu sama, "Urusan kantor, sayang. Proyek baru, agak rahasia." Hingga pagi tadi, saat sarapan, bom itu akhirnya dijatuhkan. "Sayang,
Besok malam sampai Minggu pagi aku ada acara gathering kantor di Puncak. Wajib ikut, soalnya ada klien besar dari Singapura yang datang. Kita akan menginap semalam di hotel, kata Bram, matanya sibuk mengoleskan selai ke rotinya, sengaja menghindari tatapan Arini. Alis Arini terangkat. Mendadak sekali, Mas? Biasanya acara sebesar itu sudah diumumkan dari sebulan sebelumnya. Dan kenapa hanya kamu? Biasanya gathering kantor boleh bawa keluarga, kan? Iya, ini memang mendadak. Ada perubahan jadwal dari pihak kliennya, jawab Bram sedikit gugup. Dan kali ini khusus untuk para pimpinan, jadi tidak bisa bawa keluarga. Kamu tidak apa-apa, kan? Aku tinggal semalam? Cuma semalam, kok? Arini mengangguk pelan, berusaha keras menelan rasa curiga yang tiba-tiba melilit perutnya. Tentu saja tidak apa-apa. Hati-hati saja nanti di jalan. Namun, benih kecurigaan itu tumbuh menjadi pohon ketakutan yang menjulang tinggi sore harinya saat Rika, sahabatnya sejak kuliah, menelepon di tengah kemacetan. Rin, astaga, lo nggak akan percaya ini. Gue baru dapat undangan digital pernikahan Dinda, adik ipar lo. Gila, mewahnya kebangetan. Pestanya besok malam di Ballroom Hotel Grand Cendana, Puncak. Lo pasti datang, kan? Dress code-nya apa, nih? Gue dapat undangannya dari teman kantor gue yang ternyata sepupunya si Rendra, cerocos Rika tanpa jeda, suaranya penuh semangat. Dunia Arini seakan berhenti berputar. Setiap kata yang diucapkan Rika bagaikan potongan puzzle yang menyatu, membentuk sebuah gambaran pengkhianatan yang begitu jelas dan menyakitkan. Puncak. Hotel. Besok malam. Pernikahan. Dinda? Besok? Suara Arini tercekat, nyaris tak terdengar. Iya, kok nada lo kaget gitu? Lo kan kakak ipar kandungnya, masa nggak tahu dan nggak diundang? Rika balas bertanya, nadanya kini berubah heran. Sambungan telepon itu ditutup Arini dengan tangan gemetar. Jadi, tidak ada gathering kantor. Tidak ada klien dari Singapura. Yang ada adalah pesta pernikahan mewah adik iparnya sendiri. Sebuah pesta di mana ia, istri dari kakak kandung mempelai wanita, dan anak-anaknya, keponakan dari mempelai wanita, sengaja tidak diundang. Dihapus dari daftar keluarga. Dan Bram, suaminya, tidak hanya akan pergi ke pesta itu sendirian, ia bahkan tega mengarang sebuah kebohongan yang rumit untuk menutupi perbuatannya. Selama ini, ia menelan semua hinaan. Ia menerima semua perlakuan tidak adil. Ia membiayai kehidupan orang-orang yang membencinya. Ia pikir kesabarannya adalah sebuah kebajikan. Ia pikir kebaikannya akan meluluhkan hati batu mereka. Tapi ia salah besar. Kebaikan tanpa ketegasan hanya akan dianggap sebagai kelemahan. Ini bukan lagi sekadar sindiran atau kebencian pasif. Ini adalah sebuah deklarasi. Sebuah pernyataan bahwa ia dan anak-anaknya tidak dianggap ada. Dan Bram, pria yang tidur di ranjang yang sama dengannya, adalah bagian dari konspirasi itu. Ia bersekongkol dengan keluarganya untuk mengkhianati keluarganya sendiri. Malam itu, saat Bram tiba di rumah, Arini menyambutnya dengan senyum yang paling manis. Ia menghidangkan makan malam kesukaan suaminya, menemaninya mengobrol tentang hal-hal sepele, bahkan membantunya memilih dan menyetrika setelan jas terbaik untuk acara pentingnya besok. Tak ada satupun pertanyaan menusuk yang keluar dari bibirnya. Ia memainkan perannya dengan sempurna. Namun di balik matanya yang teduh, sebuah badai tengah berkecamuk. Sebuah keputusan telah ia ambil. Keputusan yang dingin, tajam, dan absolut. Selama 10 tahun, ia telah menjadi pilar yang menopang sebuah bangunan keluarga yang pondasinya rapuh dan dindingnya penuh kebohongan. Besok, ia akan menarik pilar itu dengan sekali sentak. Ia akan membiarkan bangunan itu runtuh menimpa semua penghuninya yang angkuh. Jauh setelah Bram tertidur lelap, dengkuran halusnya menjadi satu-satunya suara di kamar mereka yang sunyi, Arini bangkit. Ia melangkah tanpa suara menuju ruang kerjanya. Cahaya dari layar laptop menerangi wajahnya yang pucat namun bertekad. Dengan jari-jari yang mantap, ia mengakses akun internet bankingnya. Deretan angka saldo yang fantastis terpampang di layar, angka yang merupakan representasi dari ribuan jam kerja kerasnya, dari keringat dan terkadang air matanya. Uang yang selama ini ia alirkan untuk kebahagiaan sebuah keluarga yang tak pernah menghargainya.
Malam itu, Arini tidak tidur. Ia tidak lagi meratapi nasib. Ia menyusun strategi. Perannya bukan lagi sebagai istri yang sabar atau menantu yang tertindas. Malam ini, ia adalah Arini Handayani, sang manajer pemasaran senior yang terbiasa merancang kampanye untuk memenangkan pertempuran di pasar yang ganas. Dan pertempuran kali ini adalah untuk merebut kembali asetnya yang paling berharga, harga dirinya. Fajar menyingsing di ufuk timur Jakarta, namun cahayanya yang keemasan gagal menembus tirai kelabu di hati Arini. Malam tanpa tidur itu ia manfaatkan untuk mematangkan rencananya, mempertimbangkan setiap langkah dan konsekuensi dengan presisi seorang ahli strategi. Ia telah menghubungi Liana, pengacara sekaligus sahabatnya, melalui pesan singkat pada pukul 3 dini hari, memintanya untuk bersiap siaga. Liana, yang sudah lama mengetahui prahara rumah tangga Arini, hanya membalas singkat, "Aku siap kapanpun kamu siap, Rin." Akhirnya, pagi itu, Arini menjalankan rutinitasnya dengan ketenangan yang menakutkan. Ia membangunkan Rian dan Sinta dengan ciuman lembut, menyiapkan sarapan pankek dengan sirup maple kesukaan mereka, dan memastikan seragam sekolah mereka terpasang rapi. Wajahnya dihiasi senyum tipis, sebuah mahakarya akting untuk menyembunyikan badai emosi yang siap meledak di dalam dirinya. Ia harus kuat, terutama di depan anak-anaknya. Mereka tidak boleh melihat keretakannya. Bram turun dari lantai atas sekitar pukul 7, sudah rapi dengan setelan jas mahal berwarna arang yang Arini belikan sebagai hadiah ulang tahunnya 2 tahun lalu. Ia tampak necis dan bersemangat, terlalu bersemangat untuk sebuah acara kantor yang katanya formal dan membosankan. Parfum mahalnya menguar di udara, aroma yang sama yang pernah membuat Arini mabuk kepayang, namun pagi ini terasa memuakkan. "Wow, papa ganteng banget. Kayak di film-film," seru Sinta, putri bungsunya yang berusia 7 tahun, dengan mata berbinar-binar. Rian, kakaknya yang berusia 10 tahun dan lebih pendiam, hanya mengangguk setuju. "Tentu dong, sayang. Papa kan mau ketemu orang-orang penting," sahut Bram, mengacak-ngacak rambut Sinta dengan sayang. Gestur itu, yang biasanya menghangatkan hati Arini, kini terlihat seperti sebuah pengkhianatan. Bagaimana bisa ia menunjukkan kasih sayang pada anaknya di saat yang sama ia bersekongkol untuk menyakiti ibu mereka? Mata Bram kemudian bertemu dengan mata Arini. Ia tampak sedikit canggung, seolah mencari validasi atau mungkin pengampunan. Arini hanya membalasnya dengan senyum yang ia latih di depan cermin semalam. Senyum yang tidak pernah mencapai matanya. "Hati-hati di jalannya, Mas. Jangan ngebut. Nanti kalau sudah sampai hotel, jangan lupa kabari," ucap Arini dengan nada suara yang ia atur sedemikian rupa agar terdengar normal. Ia bahkan menyodorkan secangkir kopi hitam, persis seperti yang biasa ia lakukan setiap pagi. "Pasti, sayang." "Terima kasih kopinya," kata Bram, menyesap kopi itu dengan cepat. "Kamu juga hati-hati di rumah sama anak-anak. Maaf ya, weekend ini aku nggak bisa ajak kalian jalan-jalan. Aku janji, minggu depan kita ke taman hiburan, ya?" Janji. Satu lagi kebohongan yang ditambahkan ke dalam tumpukan kebohongan yang sudah menggunung. Arini hanya mengangguk. Setelah mengantar Bram hingga ke pintu depan, melihat mobilnya melaju meninggalkan halaman rumah, Arini menutup pintu dan bersandar sejenak. Topengnya luruh. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam untuk menahan air mata yang mendesak keluar. Ia tidak boleh menangis sekarang. Waktu untuk menangis sudah lewat. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Arini tidak pergi ke kantor. Ia sudah mengajukan cuti darurat. Hari ini, agendanya jauh lebih krusial daripada rapat strategi pemasaran. Ia pulang ke rumah, keheningan rumah mewah itu kini terasa memekakkan. Ia berjalan ke ruang kerjanya, membuka brankas tersembunyi di balik sebuah lukisan. Di dalamnya, tersimpan semua dokumen penting, sertifikat rumah, BPKB mobil, polis asuransi, akta perusahaan kecil yang ia dirikan sebagai investasi. Semua atas namanya. Ia telah mempersiapkan kemungkinan terburuk sejak lama, sebuah firasat yang entah mengapa selalu ada di benaknya. Pukul 10 pagi, ia menelepon Liana. "Liana, aku di rumah sekarang. Semua dokumen sudah siap. Aku ingin prosesnya dimulai hari ini juga. Aku mau mengajukan permohonan pemblokiran semua kartu kredit tambahan atas nama Bramantio.
Aku juga ingin kamu menyiapkan draft surat kuasa untuk menghentikan semua transfer otomatis dari rekeningku ke rekening lain, terutama ke rekening atas nama Hartono. Suara Arini terdengar mantap, tanpa sedikit pun keraguan. Sementara itu, di puncak, Bram tiba di lobi Hotel Grand Cendana yang interiornya memancarkan kemewahan. Lantai marmernya berkilauan, lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit, dan aroma bunga lili segar memenuhi udara. Ia menyerahkan kunci mobilnya kepada petugas valet dengan gaya seorang eksekutif sukses, lalu melangkah masuk dengan percaya diri. Di dekat air mancur di tengah lobi, Ibu Ratih, Pak Hartono, dan Dinda sudah menunggunya. Ibu Ratih mengenakan kebaya rancangan desainer ternama, sementara Dinda tampak cantik dalam balutan gaun pranikahnya. "Bram, akhirnya kamu sampai juga. Mama sudah cemas kamu terjebak macet," sapa Ibu Ratih. Suaranya terdengar lega. Ia langsung merapikan kerah kemeja dan dasi putranya, memperlakukannya seperti anak kecil di depan banyak orang. "Gimana, Mas? Keren kan hotel pilihan Rendra?" "Nggak salah Dinda milih dia," timpal Dinda dengan senyum penuh kemenangan, seolah mendapatkan suami kaya adalah sebuah prestasi olimpiade. "Iya, bagus sekali. Mewah," gumam Bram, matanya berkeliling mengagumi kemegahan lobi. Sebuah pikiran singkat melintas di benaknya, andai Arini dan anak-anak ada di sini, mereka pasti suka. Penyesalan kecil itu terasa seperti duri tajam yang menusuk hatinya, namun dengan cepat ia mencabutnya. Hari ini adalah tentang kebahagiaan adiknya, dan tentang memenuhi ekspektasi ibunya. Jangan sekali-sekali kamu sebut nama perempuan itu di sini," desis Ibu Ratih tiba-tiba, seolah bisa membaca pikiran Bram. Tatapannya tajam. "Dengar, Bram. Hari ini, kamu adalah wali Dinda. Kamu adalah putra kebanggaan keluarga Hartono. Lupakan perempuan pembawa sial itu sejenak. Anggap saja kamu sedang bebas tugas." Bram hanya bisa menghela napas pasrah. Melawan ibunya sama seperti meninju dinding. Tak lama berselang, sesosok wanita anggun menghampiri mereka. Wanita itu mengenakan gaun koktail berwarna lavender yang menonjolkan kulitnya yang putih porselen. Rambut hitam panjangnya tergerai indah, dan senyumnya manis menawan. Dialah Clarissa Wibowo, calon yang telah disiapkan oleh Ibu Ratih. Berdasarkan informasi yang didapat Ibu Ratih dari seorang temannya di klub arisan, Clarissa adalah seorang manajer di perusahaan ekspor-impor, belum menikah, dan berasal dari keluarga pengusaha. Kriteria yang sempurna untuk menggantikan Arini. "Tante Ratih, apa kabar?" sapa Clarissa dengan suara lembut. "Clarissa, sayang, senang sekali kamu bisa datang. Kenalkan, ini Bram, putra tante satu-satunya." "Bram, ini Clarissa, yang sering tante ceritakan," kata Ibu Ratih dengan antusiasme yang berlebihan. Bram dan Clarissa berjabat tangan. Bram harus mengakui, Clarissa adalah wanita yang sangat menarik dan tampak cerdas. Mereka bertukar basa-basi, dan di bawah pengawasan ketat Ibu Ratih, mereka dipaksa untuk terus bersama. Selama prosesi akad nikah, Ibu Ratih mengatur agar mereka duduk bersebelahan. Saat resepsi dimulai dan para tamu mulai berdatangan, Ibu Ratih dengan bangga memperkenalkan Bram dan Clarissa sebagai pasangan kepada kerabat jauh yang tidak tahu status pernikahan Bram. "Wah, Bram, istrimu yang ini jauh lebih cantik dan kelihatannya dari keluarga baik-baik. Selamat ya, akhirnya kamu sadar juga," celetuk seorang sepupu jauh dari pihak ayahnya. Bram hanya bisa tersenyum kecut, tidak mengiyakan namun juga tidak membantah. Sementara Ibu Ratih tersenyum penuh kemenangan. Inilah panggungnya. Ia ingin memamerkan pada dunia bahwa putranya layak mendapatkan yang terbaik, dan standar terbaik versinya jelas tidak mencakup Arini. Pesta berlangsung dengan sangat meriah. Ruang ballroom disulap menjadi taman bunga impian. Alunan musik dari mini orkestra mengiringi santap malam para tamu. Hidangan-hidangan mewah dari berbagai negara terhampar, mulai dari salmon panggang hingga kambing guling. Semua kemewahan ini, tentu saja, menelan biaya yang luar biasa besar. Keluarga Hartono tidak akan pernah mampu membiayainya. Sebagian besar memang ditanggung oleh keluarga Rendra, namun sesuai kesepakatan, biaya sewa ballroom, dekorasi utama, dan beberapa vendor hiburan menjadi tanggung jawab pihak mempelai wanita. Ibu Ratih sama sekali tidak khawatir.
Ia sudah menyerahkan semua urusan itu pada putra suksesnya. Ia membayangkan Bram akan dengan mudah menyelesaikan pembayaran menggunakan kartu kreditnya yang berlimit tak terbatas, sebuah imajinasi liar yang ia ciptakan sendiri. Di istananya yang sunyi di Jakarta, Arini memantau segalanya dari layar ponselnya. Rika, sahabatnya, menjelma menjadi mata-mata andal. Ia terus mengirimkan foto dan video secara diam-diam, memberikan laporan pandangan mata yang lebih menyakitkan daripada 1000 pisau. Rika, mengirim foto Bram dan Clarissa yang sedang tertawa bersama di meja makan. Rika, Rin, mereka kelihatan akrab banget. Sumpah, gue enek lihatnya. Mertua lo nggak berhenti senyum kayak menang lotre. Rika, mengirim video singkat saat Ibu Ratih menarik tangan Clarissa dan memperkenalkannya pada seorang pejabat. Rika, dia ngenalin Clarissa sebagai calon menantu. Gila, kan? Lo harus kuat ya, Beb. Gue di sini buat lo. Setiap foto yang masuk adalah belati baru yang menancap di jantung Arini. Sakitnya tak terperi. Melihat suaminya, ayah dari anak-anaknya, dipajang seperti piala bersama. Wanita lain di acara keluarga mereka sendiri, sementara ia dan anak-anaknya dihapus dari sejarah hari itu. Air mata yang sejak semalam ia tahan, akhirnya luruh juga. Ia menangis tanpa suara, bahunya bergetar hebat. Ia menangis untuk cintanya yang dikhianati, untuk pengorbanannya yang dilecehkan, untuk harga dirinya yang diinjak-injak hingga tak berbentuk. Ia menangisi gadis miskin dalam dirinya yang pernah berharap bisa diterima dengan tulus. Namun, tangisan itu tidak berlangsung lama. Setelah 5 menit membiarkan kesedihannya membanjir, Arini bangkit. Ia berjalan ke kamar mandi dan membasuh wajahnya. Saat ia menatap cermin, yang balas menatapnya bukanlah wanita yang hancur, melainkan seorang pejuang dengan mata yang memerah namun menyiratkan keteguhan. Cukup, waktunya bersedih sudah habis. Ia kembali ke ruang kerjanya, meraih ponselnya. Dengan jari-jari yang kini tidak lagi gemetar, ia membuka aplikasi perbankan prioritasnya. Ia memilih menu manajemen kartu. Foto Bram muncul di sebelah nomor kartu tambahan yang ia pegang. Dengan satu sentuhan, ia memilih opsi blokir kartu permanen. Sebuah notifikasi muncul. Apakah Anda yakin? Tanpa ragu, Arini menekan ya. Selanjutnya, ia masuk ke menu transfer terjadwal. Di sana tertera jadwal transfer rutin setiap tanggal 1 ke rekening atas nama Hartono. Dengan gerakan yang sama pastinya, ia menghapus jadwal tersebut. Keran uang telah ia tutup. Pipa finansial yang selama ini mengalir deras menopang kehidupan penuh kepalsuan itu telah ia sumbat rapat-rapat. Arini meletakkan ponselnya di meja. Ia tersenyum tipis. Senyum yang dingin, getir, namun memuaskan. Selamat menikmati pestanya, Mas Bram. Mama, Papa, Dinda, tertawalah sepuas kalian. Karena setelah malam ini, tidak akan ada lagi alasan bagi kalian untuk tertawa. Ia kemudian mengetik pesan singkat untuk Rika. Arini, Rick, thanks for the updates. Sekarang, tolong siap-siap. Sebentar lagi bagian paling seru dari pertunjukan ini akan dimulai. Tolong rekam apapun yang terjadi saat mereka mulai membayar tagihan. Aku ingin melihat ekspresi mereka. Arini berjalan ke arah jendela besar di ruang kerjanya, menatap gemerlap lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Badai di dalam hatinya telah berganti menjadi ketenangan yang dingin. Bom waktu digital yang baru saja ia picu akan segera meledak di tengah-tengah pesta pengkhianatan itu. Dan ia, sang arsitek dari semua ini, akan menontonnya dari kursi barisan terdepan. Di ballroom Hotel Grand Cendana, jarum jam merangkak melewati pukul 9 malam. Musik orkestra telah berganti dengan alunan musik yang lebih santai dari sebuah band akustik. Sebagian besar tamu undangan, terutama yang berusia senja dan yang membawa anak kecil, mulai berpamitan. Pesta yang hingar-bingar perlahan mereda, menyisakan keluarga inti dan teman-teman terdekat kedua mempelai. Ibu Ratih masih berkeliling dengan segelas jus di tangan, wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Rencananya terasa berjalan lebih sempurna dari yang ia bayangkan. Dinda mendapatkan suami idaman, dan Bram kini tampak serasi berjalan di samping Clarissa, sebuah pemandangan yang memanjakan matanya. Ia membayangkan masa depan cerah di mana Arini telah lenyap dari kehidupan mereka, digantikan oleh menantu baru yang berkualitas.
Namun, di tengah euforianya, momen krusial yang tak terhindarkan pun tiba. Manajer hotel, seorang pria bernama Pak Wijoyo yang sejak tadi mengawasi jalannya acara dari kejauhan, menghampiri meja utama tempat keluarga Hartono duduk. Ia memasang senyumnya yang paling profesional. "Selamat malam, Bapak Hartono, Ibu Ratih. Sekali lagi selamat atas pernikahan putri Anda." Acaranya sungguh luar biasa, sapanya dengan nada basa-basi yang terlatih. "Oh, terima kasih, Pak Wijoyo. Semua berkat kerja keras tim Bapak juga," sahut Pak Hartono dengan nada bangga, merasa seperti seorang raja minyak semalam. "Terima kasih, Pak. Mohon maaf sebelumnya jika saya sedikit mengganggu momen bahagia ini. Namun sesuai dengan prosedur, kami dari pihak hotel ingin mengkonfirmasi untuk penyelesaian sisa pembayaran," lanjut Pak Wijoyo dengan sopan, matanya melirik ke arah Bram. Tentu, tidak masalah," sahut Ibu Rati dengan cepat dan suara yang sedikit terlalu keras. "Itu urusan kecil. Bram, anak saya yang akan mengurus semuanya. Silakan, Nak, selesaikan dengan Pak Wijoyo." Ia menyenggol lengan putranya, seolah memberi isyarat agar Bram segera memamerkan kekuasaannya. Ini adalah adegan penutup yang ia nantikan, di mana putranya akan dengan gagah mengeluarkan kartu platinumnya dan menyelesaikan transaksi ratusan juta dalam sekejap mata. Bram mengangguk dengan keyakinan yang dipaksakan. Ia merasa sedikit gugup, bukan karena tidak punya uang, tetapi karena ia akan menggunakan uang istrinya untuk acara yang sengaja tidak dihadiri oleh istrinya itu. "Tentu, beres," katanya. Ia lalu beralih ke Pak Wijoyo. "Berapa total sisa tagihannya, Pak?" Pak Wijoyo menyebutkan sebuah angka yang membuat Bram menelan ludah. Angka itu jauh lebih besar dari perkiraannya. Sepertinya ibunya dan Dinda memilih semua paket tambahan yang paling mahal. Namun, ia berusaha menjaga ketenangannya. Ia tahu saldo di rekening bersama yang selalu diisi Arini setiap bulan lebih dari cukup. "Baik, Pak. Saya transfer saja ya, biar lebih cepat," ujar Bram sambil mengeluarkan ponsel pintarnya. Ia membuka aplikasi mobile banking dengan jemari yang sedikit berkeringat. Ia memasukkan nomor rekening hotel, nominal yang disebutkan, lalu menekan tombol konfirmasi. Sebuah lingkaran kecil berputar-putar di layar, sebelum akhirnya sebuah notifikasi merah muncul. "Transaksi gagal. Terjadi kesalahan pada sistem. Silakan hubungi bank Anda, kode 05. Bram mengernyitkan dahi. Sepertinya jaringan internet di gunung ini memang kurang bagus, gumamnya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. "Saya coba sekali lagi." Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Kepanikan mulai merayap di dalam dirinya. Pak Wijoyo masih tersenyum, namun Bram bisa melihat sorot matanya mulai berubah. "Kalau begitu, saya gesek kartu debit saja, Pak. Mungkin lebih stabil," kata Bram, berusaha terdengar santai. Ia merogoh dompetnya dan mengeluarkan kartu debit platinum dengan nama Bramantio di atasnya. Kartu tambahan yang terhubung langsung ke rekening gaji Arini, rekening yang menjadi sumber dari semua kemewahannya. Ia menyerahkannya pada staf keuangan hotel yang sudah menunggu dengan mesin EDC di tangan. Staf itu menggesek kartu, memasukkan nominal, lalu menyodorkan mesin itu pada Bram. "Silakan masukkan PIN-nya, Pak." Bram memasukkan 6 digit PIN yang sudah ia hafal di luar kepala. Mesin berderit sejenak, memproses transaksi, lalu mencetak selembar struk kecil. Staf itu merobeknya dan menyerahkannya pada Bram. Bukan struk bukti pembayaran. Di atas kertas itu, tercetak huruf kapital tebal berwarna merah. "Transaction detail. Card blocked. Isut." Wajah Bram langsung pucat pasi. "Diblokir? Bagaimana bisa?" Ia tidak pernah mendapat notifikasi apapun. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipisnya. Senyum di wajah Pak Wijoyo kini benar-benar lenyap, digantikan oleh ekspresi bisnis yang kaku. "Pak Bramantio, sepertinya ada masalah dengan kartu Anda," tanya sang manajer, nadanya kini kurang ramah. "Tidak, Pak. Pasti ada kesalahan sistem di pihak bank," dalih Bram, suaranya mulai terdengar bergetar. Saya coba pakai kartu kredit." Ia mengeluarkan kartu kredit dari bank lain, satu-satunya kartu atas namanya sendiri.
Kartu dengan limit yang ia tahu betul hanya cukup untuk membeli sebuah televisi baru, bukan untuk membayar sebuah pesta pernikahan mewah. Tapi ia tak punya pilihan lain. Ia harus mencoba, setidaknya untuk mengulur waktu. Hasilnya sudah bisa ditebak. Setelah digesek, mesin itu kembali mengeluarkan struk penolakan. Insufficient limit. Situasi di meja itu sontak menjadi pusat perhatian. Manajer dari pihak wedding organizer, seorang wanita parubaya yang tegas bernama Ibu Lena, dan kepala vendor dekorasi yang wajahnya sudah tampak lelah, mulai mendekat. "Permisi, Pak Bram, Bu Ratih," sapa Ibu Lena, senyumnya tampak dipaksakan. "Mohon maaf, sesuai perjanjian kontrak kita, seluruh sisa pembayaran harus dilunasi begitu acara selesai. Tim kami dan para pekerja lepas harus segera kami bayar malam ini juga." Kecanggungan itu terasa begitu tebal hingga bisa diiris dengan pisau. Beberapa anggota keluarga Rendra yang masih berada di sana mulai saling berbisik, melirik ke arah mereka dengan tatapan ingin tahu bercampur kasihan. Ibu Ratih, yang egonya setinggi langit, kini wajahnya memerah pada menahan malu dan amarah. "Bram, ada apa sebenarnya? Kenapa berbelit-belit begini?" bisiknya pada Bram dengan suara tertahan dan penuh penekanan. "Sabar, Ma. Aku sedang coba selesaikan. Ini pasti cuma masalah teknis biasa," jawab Bram, mencoba menenangkan ibunya, padahal ia sendiri merasa seperti akan pingsan. Dalam kepanikannya, ia meraih ponselnya dan mencoba menelepon Arini. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Panggilannya tersambung, nada dering terdengar, tapi tidak diangkat. Panggilan keempat langsung dialihkan ke kotak suara. Sengaja ditolak. Ia beralih ke WhatsApp, mengetik dengan jari-jari yang gemetar hebat. "Bram, sayang, kamu di mana? Angkat teleponku, penting." Terkirim, centang 2 biru. "Bram, Rin, aku serius. Kartu debitku kenapa diblokir? Aku nggak bisa bayar tagihan pesta Dinda di sini. Tolong buka blokirnya segera." Terkirim, centang 2 biru. "Bram, Arini, ini bukan waktunya bercanda. Keluarga kita dipermalukan di sini. Angkat teleponnya sekarang juga." Terkirim, centang 2 biru. Pesan-pesan itu dibaca, tapi tidak ada satupun balasan. Hanya keheningan digital yang memekakkan. Bram merasa putus asa. Ia membuka aplikasi mobile banking dari rekening gajinya sendiri, berdoa semoga ada keajaiban. Angka saldo yang tertera di layar seolah mengejeknya. Gajinya sendiri hanya cukup untuk cicilan mobil pribadinya dan beberapa kebutuhan konyolnya. Ia baru sadar, selama ini ia hidup dalam gelembung ilusi. Gelembung kemapanan yang ditiup dan dijaga oleh istrinya. Para manajer vendor semakin mendesak. "Jadi bagaimana solusinya, Pak? Kami tidak bisa meninggalkan hotel sebelum ada kejelasan pembayaran," kata kepala vendor dekorasi dengan nada tak sabar. Rendra, sang mempelai pria, yang sejak tadi mengamati drama itu dengan kening berkerut, akhirnya melangkah maju. Ia jelas tidak ingin hari pernikahannya ditutup dengan citra buruk keluarga istrinya yang tidak bisa membayar utang. "Sudah, biar saya yang tangani," katanya dengan suara tenang namun tegas. Ia mengeluarkan kartu kredit American Express hitam dari dompetnya. "Pak Wijoyo, Ibu Lena, mari kita selesaikan di kantor Anda. Ini adalah puncak dari segala penghinaan." Keluarga Hartono, yang tadinya ingin pamer kemewahan, kini harus diselamatkan oleh menantu baru mereka di depan semua orang. Wajah Ibu Ratih sudah seperti kepiting rebus. Semua skenario indah yang ia susun di kepalanya hancur berkeping-keping. Di tengah kekalutan itu, ponsel jadul milik Pak Hartono bergetar. Sebuah notifikasi SMS masuk. Ia membukanya, mengira itu hanya pesan promosi. Namun, matanya terbelalak saat membaca isi pesan dari SMS banking bank daerahnya. Info rekening, transfer rutin bulanan dari REK. BN Arini Haji sebesar Rp20.xxx telah dibatalkan oleh pengirim pertanggal hari ini. Transaksi untuk bulan berikutnya tidak akan diproses. Tangan Pak Hartono gemetar saat menunjukkan ponsel itu pada istrinya. Ibu Ratih merampasnya, membaca pesan itu berulang-ulang seolah tak percaya. Uang bulanan. Uang yang menjadi sumber gaya hidupnya, yang membiayai arisannya, yang membuatnya bisa merenovasi dapur, yang ia banggakan sebagai bakti dari Bram.
telah berhenti. Di-stop. Dibatalkan. Bram, Ini apa maksudnya? Kenapa pengirimnya atas nama Arini? Pekik Ibu Ratih, suaranya melengking tak terkendali, tak peduli lagi pada tatapan orang-orang di sekitarnya. Bram melihat pesan itu dan dunianya terasa benar-benar gelap. Ini bukan lagi sekadar masalah kartu diblokir. Ini adalah serangan total. Arini telah memutus semua aliran dana. Ia benar-benar telah menarik pilar penyangga itu. Saat itulah, seperti kepingan domino yang jatuh beruntun, kebenaran yang mengerikan itu menghantam mereka semua. uang bulanan, kartu debit platinum. Semua itu bukan berasal dari Bram. Semua itu adalah milik Arini. Wanita yang mereka buang, wanita yang mereka hina, wanita yang mereka anggap parasit. Ternyata, selama ini merekalah parasit yang sebenarnya. Kenyataan itu menghantam kesadaran Ibu Ratih seperti sebuah truk tronton. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Dadanya sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya. Pandangannya mulai kabur. Wajah cemas suami dan anak-anaknya berputar-putar. Ia, Ibu Ratih yang agung, yang selalu merasa superior, ternyata hanyalah seorang wanita tua yang hidup dari belas kasihan menantunya yang ia benci. Rasa malu, syok, dan amarah yang tak tersalurkan menciptakan korsleting di otaknya. Tidak, perempuan licik, desisnya, sebelum matanya memutih dan tubuhnya yang gempal itu ambruk ke lantai marmer yang dingin, di tengah-tengah sisa-sisa kemegahan pesta yang telah berubah menjadi panggung kehancurannya. Kepanikan seketika meledak di sudut ballroom yang megah itu, menenggelamkan alunan musik akustik yang masih terdengar sayup-sayup. Tubuh Ibu Ratih yang tergeletak tak sadarkan diri menjadi pusat gravitasi dari kekacauan. Dinda menjerit histeris, memanggil-manggil nama ibunya. Pak Hartono, dengan wajah pucat dan tangan gemetar, berusaha menepuk-nepuk pipi istrinya, berharap ia segera siuman. Bram berdiri kaku seperti patung es, pikirannya benar-benar kosong, telinganya berdengung. Suara sirene ambulans yang meraung-raung mendekat dari kejauhan seolah menjadi musik pengiring bagi drama kejatuhan keluarganya yang tragis sekaligus memalukan. Malam pernikahan impian Dinda telah ternoda tanpa bisa diperbaiki. Momen yang seharusnya dikenang sebagai awal kehidupan baru yang bahagia, kini akan selamanya terpatri dalam ingatan sebagai malam penuh aib dan bencana. Keluarga Rendra, meskipun dengan sigap membantu memanggil tim medis hotel dan ambulans, tidak bisa menyembunyikan ekspresi canggung dan kasihan di wajah mereka. Reputasi keluarga Bramantio, yang susah payah coba dibangun oleh Ibu Ratih di atas pondasi kebohongan, hancur lebur menjadi debu dalam hitungan jam. Perjalanan ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat terasa seperti perjalanan ke neraka. Di dalam ambulans yang sempit, Bram hanya bisa menatap wajah ibunya yang pucat, sementara Dinda tak henti-hentinya menangis di pelukan suaminya, Rendra. Pak Hartono duduk tertunduk, meremas-remas tangannya, mulutnya komat-kamit melafalkan doa. Bram merasa seperti penonton dalam film tentang kehancuran hidupnya sendiri. Di rumah sakit, setelah melalui serangkaian pemeriksaan, dokter jaga keluar dari ruang UGD dengan ekspresi tenang. Ibu Ratih tidak mengalami serangan jantung atau stroke, jelasnya. Ini murni syok berat akibat tekanan emosional dan psikologis yang ekstrim. Tekanan darahnya sempat melonjak tinggi, tapi sudah mulai stabil setelah diberikan penenang. Beliau butuh istirahat total dan harus dirawat inap setidaknya 1 atau 2 malam untuk observasi. Keluarga itu merasa sedikit lega, namun kelegaan itu hanya berlangsung sesaat. Karena saat Ibu Ratih siuman di ruang perawatan yang steril dan berbau antiseptik, hal pertama yang keluar dari bibirnya bukanlah keluhan tentang rasa sakit di tubuhnya, melainkan rentetan pertanyaan panik yang menuntut. Uangnya? Bagaimana dengan uang bulanan kita, Pak? Bram, jelaskan pada Mama sekarang juga. Apa yang sebenarnya terjadi dengan semua uangmu? Tanyanya dengan suara serak namun penuh penekanan, matanya menatap tajam ke arah putra satu-satunya. Bram tidak sanggup menatap balik mata ibunya yang menyala-nyala. Ia duduk tertunduk di kursi samping ranjang, merasa seperti seorang terdakwa yang menunggu vonis hukuman mati. Ia telah gagal total, sebagai anak, sebagai suami, sebagai laki-laki. Akhirnya, Pak Hartono, dengan wajah yang seolah menua 10 tahun dalam semalam, yang membeberkan kebenaran pahit itu. Semua itu dari Arini, Bu.
ucap Pak Hartono dengan suara lirih bergetar, seolah setiap kata yang keluar membakar tenggorokannya. Uang yang kita pakai selama ini untuk renovasi rumah, untuk membeli perabotan baru, uang bulanan kita bahkan sebagian besar biaya pesta Dinda yang rencananya akan dibayar Bram, semua itu dari rekening Arini. Gaji Bram tidak seberapa, Bu. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Hanya suara monitor detak jantung Ibu Ratih yang berbunyi teratur, menjadi saksi bisu terungkapnya kebohongan besar yang telah mereka hidupi selama bertahun-tahun. Ibu Ratih terdiam, napasnya terdengar berat. Kebenaran itu terasa lebih menyakitkan daripada vonis penyakit mematikan sekalipun. Jadi, selama ini, ia hidup dari kemurahan hati wanita yang setiap hari ia caci maki dalam hatinya. Ia menghina sumber kemakmurannya sendiri. Ia meludahi sumur tempat ia setiap hari mengambil air untuk minum. Ironi itu begitu menusuk hingga membuatnya sulit bernapas. Tapi, egonya yang setinggi gunung menolak untuk mengakui kesalahannya. Lebih mudah untuk menyalahkan orang lain. Perempuan licik. Iblis berwujud manusia. Jeritnya tiba-tiba, suaranya melengking. Jadi selama ini dia sengaja menjebak kita. Dia membuat kita semua terlihat seperti pengemis yang bergantung padanya. Dia sengaja membuat Bram terlihat tidak berguna agar dia bisa mengendalikan anakku. Bukan seperti itu, Ma, sahut Bram dengan cepat, rasa bersalah membuatnya akhirnya berani angkat bicara. Arini melakukan semua ini demi aku. Supaya Mama dan Papa bisa bangga padaku, supaya Mama tidak terus-terusan membandingkanku dengan orang lain. Bangga? Bangga karena dibohongi dan ditipu mentah-mentah? Amarah Ibu Ratih meledak tak terkendali. Sekarang lihat akibatnya. Dia mempermalukan kita di depan seluruh dunia. Dia sengaja memilih hari pernikahan Dinda untuk melancarkan balas dendamnya. Dia kejam. Dinda, yang sejak tadi hanya diam sambil menyeka air matanya, akhirnya tak tahan lagi. Sudahlah, cukup. Jangan terus-terusan menyalahkan Bak Arini. Mungkin ini memang salah kita semua. Kapan terakhir kali Mama bicara baik-baik padanya? Kapan terakhir kali kita menghargai dia sebagai bagian dari keluarga? Kita bahkan tidak mengundangnya ke pernikahanku. Wajar kalau dia marah. Malam itu, mereka lalui dengan perdebatan sengit yang tak berujung, diwarnai oleh isak tangis dan saling menyalahkan. Mereka semua terjebak dalam reruntuhan kesombongan yang mereka bangun sendiri, bingung bagaimana cara untuk keluar dari sana. Ketakutan akan masa depan yang suram mulai membayangi mereka. Tanpa suntikan dana dari Arini, bagaimana mereka akan membayar cicilan-cicilan yang menumpuk? Bagaimana mereka akan mempertahankan gaya hidup yang sudah menjadi candu? Keesokan harinya, dengan kondisi Ibu Ratih yang sudah lebih stabil, Bram memutuskan untuk pulang sebentar. Ia harus bicara dengan Arini. Ia harus memohon, bersujud jika perlu. Ia harus memperbaiki semua ini. Sepanjang perjalanan pulang dengan taksi, ia menyusun kalimat kata maaf di kepalanya. Ia akan mengakui semua kesalahannya, ia akan berjanji untuk berubah. Ia masih berharap ada sedikit sisa cinta di hati Arini untuknya. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat taksi yang ditumpanginya berbelok ke jalan di depan rumahnya. Dari kejauhan, ia sudah bisa melihat pemandangan yang membuat darahnya serasa membeku. Di teras depan rumahnya yang megah, di samping pot-pot tanaman hias yang selalu dirawat Arini dengan baik, tersusun rapi beberapa koper dan tas besar. Ia mengenali semuanya. Itu adalah koper-kopernya, pakaiannya, barang-barang pribadinya. Di atas koper paling atas, tertempel sebuah amplop putih yang berkibar-kibar ditiup angin pagi. Dengan kaki yang terasa seperti jeli, Bram turun dari taksi dan berjalan gontai menuju teras. Tangannya gemetar hebat saat membuka amplop itu. Di dalamnya, hanya ada secari kertas dari buku agenda Arini, dengan tulisan tangan yang elegan namun terasa begitu dingin dan tajam. Mas Bram, rumah ini adalah satu-satunya peninggalan berharga dari almarhumah ibuku. Aku membangunnya kembali dari nol dengan darah, keringat, dan air mataku. Aku tidak sudi setiap jengkal lantainya diinjak oleh seorang pengkhianat sepertimu. Silakan angkat kakimu dari sini dan jangan pernah kembali. Anggap saja semua yang pernah kuberikan padamu adalah sedekah untuk seorang pria tak tahu diri. Urusan kita selanjutnya akan diselesaikan oleh pengacaraku. Surat gugatan cerai akan segera kau terima. Arini,
Di bawah kertas itu, tergeletak kunci mobil sedan perusahaan yang biasa ia pakai. Arini benar-benar telah memikirkan segalanya. Ia tidak menyisakan apapun untuk Bram. Napas Bram tercekat. Ia mencoba memutar kenop pintu. Terkunci. Ia menekan bel berulang kali, suaranya terdengar parau di keheningan pagi. Tidak ada jawaban. Putus asa, ia menggedor-gedor pintu kayu yang kokoh itu dengan kepalan tangannya. Arini, buka pintunya. Kumohon, kita perlu bicara. Rian, Sinta, ini Papa. Hening. Tak ada suara sedikit pun dari dalam rumah. Ia tahu mereka ada di dalam. Ia bisa merasakan kehadiran mereka. Tapi mereka memilih untuk mengabaikannya. Ia merasa seperti orang asing, pengemis yang ditolak di depan gerbang istananya sendiri. Seorang satpam dari rumah seberang menatapnya dengan pandangan aneh, menambah rasa malunya yang sudah tak tertahankan. Ia mencoba menelepon Arini lagi. Kali ini panggilannya langsung ditolak bahkan sebelum nada sambung terdengar. Ia diblokir. Ia mengirim puluhan pesan memohon ampun, tapi tak satu pun yang terkirim. Ia juga diblokir di semua aplikasi pesan. Akhirnya, dengan bahu yang merosot kalah, ia memanggil kembali taksi yang tadi menurunkannya. Ia memuat koper-kopernya dengan sisa tenaga yang ia punya. Saat taksi itu mulai melaju pelan, meninggalkan satu-satunya tempat yang ia sebut rumah, ia menoleh ke belakang. Di jendela kamar anak-anak di lantai 2, tirai sedikit tersibat. Ia melihat siluet dua sosok mungil, Rian dan Sinta, berdiri mematung, menatap kepergiannya. Di belakang mereka, berdiri sosok Arini yang tegar, menatap lurus ke arahnya, ekspresinya tak terbaca namun mengirimkan pesan yang jelas, permainan telah berakhir. Saat itulah Bram akhirnya mengerti. Ia tidak hanya kehilangan akses keuangan dan tempat tinggal. Ia telah kehilangan segalanya. Keluarganya, cintanya, hormat dari anak-anaknya, harga dirinya. Ia kini hanyalah seorang pecundang yang harus kembali ke rumah orang tuanya, membawa serta puing-puing kesombongannya. Hari-hari yang menyusul setelah pengusiran itu terasa seperti sebuah film hitam putih yang diputar dalam gerak lambat. Bram kembali ke rumah masa kecilnya di sebuah kawasan padat di Jakarta Timur, sebuah rumah yang kini terasa sempit, pengap, dan penuh dengan aura negatif. Kepulangannya dengan membawa koper-koper kekalahan disambut dengan tatapan nanar oleh ayahnya dan omelan tak berkesudahan dari ibunya. Suasana di rumah itu selalu tegang, setiap sudutnya seolah dipenuhi oleh kekecewaan dan penyesalan yang tak terucap. Ini semua gara-gara kamu terlalu lembek. Kalau dari dulu kamu tegas pada istrimu itu, semua ini tidak akan terjadi. Semprot Ibu Ratih pada Bram suatu pagi di meja makan, saat mereka hanya sarapan dengan nasi dan telur dadar, sebuah menu yang sudah lama tak mereka sentuh. Sudah, Bu. Jangan mulai lagi. Menyalahkan Bram tidak akan mengubah apa-apa, sahut Pak Hartono dengan lelah. Tidak mengubah apa-apa katamu, Pak? Lihat kondisi kita sekarang. Aku harus membatalkan semua jadwal arisanku bulan ini karena malu. Malu? Dan bagaimana kita akan membayar cicilan motor Dinda bulan depan? Balas Ibu Ratih dengan suara melengking. Pertengkaran semacam itu menjadi musik latar kehidupan baru mereka. Tanpa aliran dana dari Arini, mereka dipaksa untuk kembali ke gaya hidup sederhana yang mati-matian telah mereka tinggalkan. Tidak ada lagi makan malam di restoran hotel, tidak ada lagi belanja di butik-butik mahal, tidak ada lagi liburan akhir pekan ke villa. Mereka harus menghitung setiap rupiah yang mereka keluarkan. Kenyataan pahit ini adalah pil yang sulit ditelan, terutama bagi Ibu Ratih. Di tengah kekalutan itu, mereka mencoba berbagai cara untuk menembus dinding es yang dibangun Arini. Pak Hartono, dengan sisa-sisa wibawanya sebagai orang tua, mencoba menelepon Arini. Setelah beberapa kali panggilannya ditolak, suatu hari Arini akhirnya mengangkat. Halo, Arini, nak. Ini Papa, sapa Pak Hartono dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Hening sejenak di seberang sana, sebelum terdengar suara Arini yang tenang namun menusuk seperti jarum es. Maaf, Bapak salah sambung. Papa saya sudah lama meninggal dunia. Dan setahu saya tidak pernah punya ayah mertua. Permisi. Klik, sambungan diputus. Pak Hartono menatap layar ponselnya dengan nanar. Dinding itu bukan hanya tinggi, tapi juga dilapisi duri. Bram,
Didorong oleh kerinduan yang menyiksa pada anak-anaknya, tak mau menyerah. Setiap sore setelah pulang kerja, ia nekat mendatangi kompleks perumahan Arini. Ia tidak berani mendekat, hanya berdiri di seberang jalan, di bawah pohon rindang, berharap bisa sekilas melihat Rian atau Sinta yang mungkin sedang bermain di halaman. Namun, harapannya sia-sia. Gerbang rumah itu selalu tertutup rapat, dan tirai di jendela-jendelanya tak pernah tersibat. Arini telah menyewa 2 orang satpam baru yang berbadan tegap, yang berjaga bergantian selama 24 jam. Perintah yang mereka terima sudah jelas, Bramantio adalah persona non grata. Suatu hari, ia memberanikan diri mendekati pos satpam. "Pak, tolong sampaikan pada Bu Arini, saya hanya ingin bertemu anak-anak sebentar saja." 5 menit cukup, mohonnya. Satpam itu menatapnya dengan pandangan kasihan namun tegas. "Maaf, Pak Bramantio. Perintah dari Ibu Arini sangat jelas. Kami tidak diizinkan menyampaikan pesan apapun dari Bapak, dan Bapak dilarang keras memasuki area properti ini. Jika Bapak memaksa, kami diperintahkan untuk menghubungi pihak berwajib." Bram mundur dengan perasaan kalah. Ia bahkan mencoba mendatangi sekolah anak-anaknya saat jam pulang, berharap bisa memeluk mereka di sana. Namun, lagi-lagi ia harus menelan kekecewaan. Kepala sekolah dengan sangat sopan memberitahunya bahwa Ibu Arini telah mengirimkan surat resmi dari pengacaranya, yang menyatakan bahwa hak penjemputan anak hanya ada pada Ibu Arini atau wali yang ditunjuk secara tertulis. Nama Bramantio secara eksplisit masuk dalam daftar orang yang dilarang menjemput. Semua pintu telah ditutup. Semua akses telah diputus. Arini secara sistematis menghapusnya dari setiap aspek kehidupan anak-anaknya. Di tengah keputusasaannya yang semakin menjadi-jadi, Ibu Ratih, dalam usahanya mencari jalan keluar, teringat pada kartu asnya yang gagal. "Clarissa, Bram, kenapa kamu tidak mencoba menghubungi Clarissa?" usulnya suatu malam. "Dia kan kelihatannya wanita baik. Dia seorang manajer, pasti punya banyak koneksi dan uang. Siapa tahu dia bisa membantumu mencari pekerjaan baru yang gajinya lebih besar, atau setidaknya memberimu pinjaman." Bram ragu. Wajahnya terasa tebal membayangkan harus meminta bantuan pada wanita yang nyaris menjadi selingkuhannya, wanita yang ikut dipermalukan dalam drama keluarganya. Namun, desakan ibunya dan kondisinya yang semakin terjepit membuatnya nekat. Dengan sisa-sisa harga dirinya, ia menghubungi Clarissa dan mengajaknya bertemu di sebuah kedai kopi yang tidak terlalu ramai. Clarissa datang dengan penampilan kasual namun tetap elegan. Ia mendengarkan cerita Bram dengan ekspresi simpati. "Aku turut prihatin dengan semua masalah yang menimpamu, Bram," katanya dengan tulus. Bram merasa mendapat angin, mulai menceritakan kondisinya dengan lebih mendetail, sedikit melebih-lebihkan posisinya sebagai korban dari istri yang pendendam. Ia berharap bisa membangkitkan iba Clarissa. Namun, Clarissa adalah wanita yang cerdas. Ia mendengarkan dengan seksama, dan setelah Bram selesai, ia menatap Bram lekat-lekat. "Bram, aku bersimpati. Tapi sejujurnya, ada beberapa hal yang membuatku bingung. Saat ibumu mengenalkanku padamu, beliau bilang kamu adalah seorang pengusaha sukses yang sedang dalam proses perceraian dan mencari pendamping baru yang sepadan. Tapi dari ceritamu barusan, sepertinya kamu bukanlah pengusaha, dan semua aset yang kamu nikmati adalah milik istrimu. Benar begitu?" Pertanyaan tajam itu membuat Bram gelagapan. "Ya, situasinya memang sedikit rumit." Clarissa tersenyum tipis. "Dan soal istrimu, Bu Arini? Aku tidak hanya tahu reputasinya, Bram. Beliau adalah atasan dari atasanku. Beliau adalah salah satu pimpinan di perusahaan kami. Di dunia marketing, nama Arini Handayani itu sebuah legenda. Beliau dikenal sebagai wanita yang sangat fair, berintegritas tinggi, tapi juga sangat tegas. Aku tidak yakin wanita seperti itu akan melakukan sesuatu yang kejam tanpa alasan yang sangat kuat." Pengakuan Clarissa itu bagaikan bogem mentah yang menghantam wajah Bram. Jadi Clarissa bukan hanya bawahan Arini, tapi posisinya bahkan jauh di bawahnya. Ibunya telah salah informasi secara total. "Maaf aku harus mengatakan ini, Bram," lanjut Clarissa dengan nada yang lebih serius. "Aku tidak bisa membantumu. Masalahmu ini terlalu personal dan rumit. Ini adalah urusan antara kamu dan keluargamu dengan Bu Arini.
Aku tidak mau dan tidak berhak ikut campur. Saranku, berhentilah menyalahkan istrimu dan mulailah berkaca pada dirimu sendiri. Pertemuan itu berakhir dengan Bram yang merasa lebih kerdil dan hina dari sebelumnya. Bahkan wanita yang ia harapkan bisa menjadi penyelamat ternyata berada di pihak Arini. Sementara itu, di balik dinding esnya, Arini justru sedang membangun kembali kehangatan di dalam rumahnya. Ia fokus pada penyembuhan luka batin anak-anaknya. Sesi dengan psikolog anak rutin mereka jalani. Arini belajar bagaimana cara menjelaskan perceraian kepada anak-anak dengan jujur namun tanpa menanamkan kebencian. Ayah dan bunda sudah tidak bisa tinggal bersama lagi, sayang, jelasnya pada Rian dan Sinta suatu malam sebelum tidur. Bukan karena salah kalian. Terkadang, orang dewasa punya masalah yang tidak bisa diperbaiki. Tapi cinta ayah dan bunda pada kalian tidak akan pernah berubah selamanya. Suatu sore di akhir pekan, saat Arini sedang asyik membuat kue bersama anak-anak, tawa mereka memenuhi dapur yang hangat, bel rumahnya berbunyi. Arini melirik monitor CCTV yang terpasang di dekat kulkas. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Di depan gerbang, berdiri 4 sosok yang sangat ia kenal. Bram, Ibu Ratih, Pak Hartono, dan Dinda. Mereka datang bersama-sama. Sebuah rombongan penyesalan. Ibu Ratih tampak menangis, sementara Pak Hartono berusaha menenangkannya. Arini menarik napas dalam-dalam. Ia tahu momen konfrontasi ini cepat atau lambat akan tiba. Tapi ia tidak akan membiarkan mereka mengganggu kedamaian anak-anaknya. Ia tidak akan membiarkan mereka membawa drama mereka ke dalam istananya. Ia mematikan monitor. Mengabaikan bel yang terus berbunyi. Di luar, keputusasaan membuat mereka kehilangan akal sehat. Mereka mulai memanggil-manggil namanya. Ibu Ratih bahkan sampai berlutut di aspal yang panas di depan gerbang, menangis meraung-raung, memohon belas kasihan. Sebuah pemandangan tragis yang menjadi tontonan para tetangga dan pengendara yang lewat. Di dalam, Arini memeluk kedua anaknya yang mulai ketakutan mendengar keributan itu. Tidak apa-apa, sayang, ada bunda di sini. Mereka akan segera pergi. Setelah hampir 1 jam tanpa hasil, rombongan itu akhirnya menyerah dan pergi. Malamnya, Arini, setelah memastikan anak-anaknya tertidur pulas, membuka blokir nomor Bram untuk sesaat. Ia hanya mengetik 1 pesan singkat, dingin, dan lugas. Arini, jika kalian benar-benar ingin bicara, temui aku besok. Jam 10 pagi. Di kantorku. Ia sengaja memilih wilayah kekuasaannya sebagai arena pertemuan. Di sana, ia bukanlah istri yang terbuang atau menantu yang teraniaya. Di sana, ia adalah Arini Handayani, sang direktur. Dan mereka akan menghadapinya dengan aturan mainnya. Keesokan paginya, lobi utama gedung perkantoran tempat Arini bekerja terasa mengintimidasi bagi keluarga Hartono. Langit-langitnya yang tinggi, lantai granitnya yang mengkilap, dan lalu lalang para eksekutif muda yang berjalan cepat dengan tatapan fokus, semuanya seolah berteriak tentang dunia yang sama sekali bukan milik mereka. Bram, kedua orang tuanya, dan Dinda, duduk berdempetan di salah satu sofa kulit yang empuk namun terasa menusuk. Mereka datang 15 menit lebih awal, mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki, yang tetap saja terlihat kusam dan ketinggalan zaman di tengah lautan blazer dan kemeja bermerek. Ini adalah dunia Arini. Dunia di mana ia dihormati, disegani, dan berkuasa. Sangat kontras dengan dapur sempit atau ruang keluarga yang pengap, tempat di mana mereka biasanya merendahkannya dengan cemoohan dan sindiran. Di sini, merekalah yang merasa kecil, tak berarti, dan salah tempat. Ibu Ratih tak henti-hentinya meremas ujung tas tangannya, sementara Pak Hartono terus-menerus melonggarkan dasinya yang terasa mencekik. Tepat pukul 10, seorang wanita muda berpenampilan profesional dan ramah menghampiri mereka. Selamat pagi, dengan keluarga Bapak Bramantio? Mari, Ibu Arini sudah menunggu Anda, katanya. Mereka mengikuti sekretaris itu dalam diam, melewati deretan bilik kerja yang sibuk dan koridor-koridor berkarpet tebal. Jantung Bram berdebar kencang, seperti saat ia akan menghadapi ujian akhir semasa kuliah dulu. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah pintu kayu jati yang kokoh. Di atasnya, terpasang sebuah plakat kuningan yang berkilauan dengan ukiran nama yang tegas, Arini Handayani, Director of Marketing. Direktur.
Bukan lagi manajer senior. Bram menelan ludah. Ternyata, saat hidupnya hancur berantakan, karir Arini justru melesat semakin tinggi. Pintu terbuka, dan mereka dipersilakan masuk ke sebuah ruangan yang sangat luas dan didesain dengan cita rasa tinggi. Satu sisi dindingnya terbuat dari kaca, menyuguhkan pemandangan panorama kota Jakarta dari lantai 30. Di tengah ruangan, berdiri sebuah meja kerja besar dari kayu solid, rapi dan terorganisir. Dan di belakang meja itu, duduklah Arini. Ia mengenakan gaun kerja berwarna merah marun yang elegan, rambutnya ditata rapi, riasannya tipis namun sempurna. Ia menatap kedatangan mereka dengan ekspresi yang tenang dan terkendali, ekspresi seorang pimpinan yang akan memulai rapat, bukan seorang istri yang akan bertemu keluarga yang telah mengkhianatinya. "Silakan duduk," ucapnya datar, menunjuk ke arah 4 kursi yang telah disiapkan di depan mejanya. Mereka duduk dengan kaku, seperti murid yang dipanggil ke ruang kepala sekolah. Keheningan menyelimuti ruangan selama hampir 1 menit penuh. Arini sengaja membiarkan keheningan itu menggantung di udara, membangun ketegangan, mengambil alih kendali situasi sejak detik pertama. Akhirnya, Pak Hartono, sebagai yang tertua, memberanikan diri untuk memecah kebisuan. "Arini, nak, kami datang ke sini untuk meminta maaf dengan tulus," mulainya dengan suara bergetar. Arini menatapnya lekat-lekat, tanpa ekspresi. "Minta maaf untuk apa, Pak? Tolong yang spesifik." "Karena ada begitu banyak hal yang bisa dimaafkan," balas Arini, suaranya terdengar dingin dan tajam. "Apakah Bapak ingin minta maaf karena telah membenciku sejak hari pertama aku menjadi istri anak Bapak? Ataukah minta maaf karena selalu diam 1000 bahasa setiap kali istrimu menghinaku di depanmu? Apakah minta maaf karena ikut bersekongkol menyembunyikan rencana pernikahan Dinda dariku? Atau minta maaf karena ikut menikmati hasil jerih payahku selama bertahun-tahun sambil membiarkan semua orang berpikir akulah benalunya?" Setiap pertanyaan adalah sebuah tamparan tak terlihat. Pak Hartono tertunduk, tak mampu menjawab. Ibu Ratih, melihat suaminya dipermalukan, tak tahan lagi. Dengan air mata yang sudah menggenang, ia mencoba memainkan kartu melodramanya. "Arini, cukup. Kami tahu kami salah. Mama mengaku salah. Mama hilaf. Tolonglah, nak, maafkan kami semua. Demi anak-anakmu, kasihan mereka tidak punya ayah." Kembalilah pada Bram, isaknya, mencoba meraih tangan Arini di atas meja. Arini dengan cepat menarik tangannya. "Jangan pernah membawa nama anak-anakku ke dalam drama kalian," desisnya, tatapannya kini berubah menjadi kobaran api. "Di mana rasa kasihan ibu pada cucu-cucumu saat ibu dengan sengaja menyingkirkan mereka dari hari bahagia tantenya? Di mana rasa kasihan ibu saat ibu justru mencarikan wanita lain untuk ayah mereka, merencanakan kehancuran rumah tangga mereka? Jadi tolong, jangan gunakan anak-anakku sebagai tameng untuk menutupi kebusukan kalian." "Soal itu soal Clarissa?" Ibu Ratih tergagap, kehabisan kata-kata. "Itu hanya kesalahpahaman. Mama hanya ingin yang terbaik untuk Bram." "Ah, ya. Clarissa," potong Arini, seulas senyum sinis yang mengerikan terukir di bibirnya. "Calon menantu idaman. Wanita karir yang kaya raya, berpendidikan, dan dari keluarga terpandang. Jauh lebih sepadan untuk Bram dibandingkan aku, si gadis miskin yatim piatu ini, kan?" Arini kemudian mengalihkan pandangannya ke telepon di mejanya dan menekan sebuah tombol. "Rina, tolong panggilkan Clarissa Wibowo dari divisi ekspor ke ruangan saya sekarang. Ada beberapa data yang perlu saya konfirmasi langsung padanya." Jantung Bram, Ibu Ratih, dan yang lainnya serasa berhenti berdetak serempak. "Clarissa? Dipanggil ke sini? Sekarang?" Kepanikan yang luar biasa terpancar di wajah mereka. Beberapa menit kemudian, yang terasa seperti selamanya bagi mereka, pintu ruangan diketuk pelan dan sosok Clarissa muncul. Ia mengenakan blus kerja yang rapi dan membawa sebuah tablet di tangannya. Wajahnya tampak profesional, namun langsung berubah pias saat melihat siapa saja tamu yang ada di ruangan atasannya itu. Ia membeku di ambang pintu. "Selamat pagi, Bu Arini. Maaf, ada yang bisa saya?" Ucapannya terputus, matanya menatap horor ke arah keluarga Hartono. "Pagi, Clarissa. Tidak apa-apa, silakan masuk dan tutup pintunya," kata Arini dengan nada santai yang dibuat-buat.
Kebetulan sekali kamu di sini. Aku ingin memperkenalkanmu secara resmi. Kenalkan, ini keluarga Bramantio, keluargaku, maksudku, mantan keluargaku. Dan kalian semua, Arini mengalihkan tatapannya yang tajam ke arah keluarganya. Kenalkan, ini Clarissa Wibowo. Salah satu asisten manajer terbaik yang saya miliki. Dia melapor pada manajer saya, yang kemudian melapor pada saya. Bisa dibilang, dia adalah salah satu bawahan saya. Jika sebuah bom atom meledak di ruangan itu, mungkin efeknya tidak akan sedahsyat pengakuan Arini barusan. Wajah Ibu Rati berubah dari pucat menjadi kelabu. Dunianya jungkir balik. Wanita yang ia puja-puja, yang ia anggap sebagai tiket menuju status sosial yang lebih tinggi, yang ia pamerkan di depan ratusan tamu undangan, ternyata hanyalah seorang karyawan yang posisinya berada beberapa tingkat di bawah menantunya yang ia benci. Penghinaan ini terlalu besar untuk ia tanggung. Clarissa, yang terjebak di tengah-tengah situasi yang luar biasa canggung ini, menatap Arini dengan tatapan memohon. Bu, maaf, sepertinya saya datang di waktu yang tidak tepat. Saya akan kembali lagi nanti. Tunggu sebentar, Clarissa, tahan Arini, masih dengan senyumnya yang dingin. Ia lalu kembali menatap Ibu Ratih dan Bram. Jadi, rencananya bagaimana? Kalian ingin saya menceraikan Bram agar dia bisa menikah dengan Clarissa? Ide yang bagus. Kalau begitu, silakan saja. Mumpung orangnya ada di sini, coba kalian tanyakan, berapa gajinya sebulan? Cukup tidak untuk membayar cicilan kalian, arisan ibu, dan gaya hidup Dinda? Atau mungkin, kalian ingin Bram yang menafkahi kalian semua? Silakan tanya pada Bram, berapa sisa gajinya setelah dipotong untuk membayar utang pada Rendra. Bram hanya bisa menunduk dalam-dalam, berharap lantai di bawahnya bisa terbelah dan menelannya hidup-hidup. Arini akhirnya berdiri dari kursinya, auranya kini memancarkan kekuatan absolut. Kalian pikir uang itu tumbuh di pohon? Selama 10 tahun, aku bekerja seperti kuda, mengorbankan waktu istirahatku, waktu bermain dengan anak-anakku, demi memastikan kalian semua bisa hidup dengan nyaman dan terhormat. Dan balasan yang kuterima adalah pengkhianatan dan penghinaan yang tak ada habisnya. Permainan kalian sudah selesai, lanjut Arini, suaranya kini bergetar oleh emosi yang ia tahan. Gugatan cerai sudah didaftarkan. Rumah, mobil, semua aset itu atas namaku dan akan tetap menjadi milikku. Hak asuh Rian dan Sinta, jangan pernah bermimpi untuk mendapatkannya. Kalian tidak akan pernah mendapatkan sepeser pun lagi dariku. Ia kemudian menatap lurus ke mata Bram. Dan kamu, Mas Bram, selamat menikmati kehidupan barumu. Hiduplah dengan gajimu sendiri. Buktikan kalau kamu memang laki-laki yang bisa bertanggung jawab. Nafkahi orang tuamu dengan uangmu, bukan uangku. Terakhir, ia menatap Ibu Ratih, tatapannya penuh dengan belas kasihan yang menghina. Dan Anda, Bu Ratih, lain kali, jika Anda ingin berbelanja, calon menantu, pastikan Anda melakukan riset dengan benar. Jangan sampai membeli barang KW tapi mengiranya barang ori. Itu sangat memalukan. Setelah mendaratkan pukulan telak terakhirnya, Arini kembali duduk dengan tenang. Clarissa, terima kasih, kamu boleh kembali bekerja. Dan kalian semua, waktu saya sangat berharga. Sekretaris saya akan menunjukkan jalan keluar. Seperti sekelompok zombie, mereka berdiri dan berjalan keluar dari ruangan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka telah dihancurkan, dipermalukan, dan dilucuti hingga telanjang di hadapan kenyataan. Mereka telah memetik buah pahit dari pohon kesombongan yang mereka tanam dan rawat sendiri selama bertahun-tahun. 1 tahun adalah waktu yang terasa singkat bagi mereka yang bahagia, namun terasa seperti keabadian bagi mereka yang menderita. Bagi Arini dan anak-anaknya, 12 bulan itu adalah periode penyembuhan, pertumbuhan, dan penemuan kembali kebahagiaan. Bagi keluarga Bramantio, itu adalah periode kejatuhan yang panjang dan menyakitkan. Proses perceraian, yang diprediksi akan berjalan alot, ternyata selesai lebih cepat dari dugaan. Bram dan keluarganya, setelah dipermalukan habis-habisan di kantor Arini, seolah kehilangan semua daya juang mereka. Mereka tidak mengajukan perlawanan apapun.
Pengadilan dengan mudah mengabulkan semua tuntutan Arini. Hak asuh penuh atas Rian dan Sinta jatuh ke tangannya. Seluruh aset yang terbukti dibeli menggunakan penghasilannya ditetapkan sebagai miliknya 100%. Bram keluar dari gedung pengadilan agama hari itu hanya dengan membawa map berisi salinan akta cerai dan sebuah kekosongan yang menganga di dalam dadanya. Ia resmi menjadi seorang duda tanpa harta dan tanpa hak asuh. Kehidupan keluarga Hartono pun terjun bebas. Tanpa topangan finansial yang selama ini meninabobokan mereka terpaksa menghadapi realita yang kejam. Untuk menutupi utang-utang konsumtif dan biaya hidup sehari-hari, mereka terpaksa menjual mobil Dinda dan beberapa perhiasan pusaka milik Ibu Ratih. Rumah mereka yang dulu mulai direnovasi, kini proyeknya mangkrak, meninggalkan dinding-dinding yang belum diplester sebagai monumen kegagalan mereka. Pak Hartono, di usianya yang sudah memasuki kepala 6, terpaksa menelan gengsinya dan mendaftar menjadi pengemudi taksi online. Setiap hari ia berjuang di tengah kemacetan Jakarta, punggungnya terasa nyeri dan matanya lelah, demi mendapatkan beberapa ratus ribu rupiah. Ibu Ratih, yang jari jemarinya terbiasa memegang tas bermerek, kini harus kapalan karena mengulek bumbu. Ia membuka usaha catering kecil-kecilan dari rumah, menerima pesanan nasi kotak dari kantor-kantor terdekat. Rasanya tidak istimewa, dan seringkali ia merugi karena salah perhitungan. Keangkuhan di wajahnya telah luntur, digantikan oleh gurat-gurat kelelahan dan kepasrahan. Bram sendiri hidup terombang-ambing. Ia pindah dari rumah orang tuanya yang sumpek dan penuh omelan ke sebuah kamar kos bulanan yang sempit di dekat kantornya. Gajinya yang tak seberapa kini harus dibagi 3. Untuk biaya hidupnya sendiri, untuk membantu orang tuanya, dan untuk membayar utang pada Rendra yang telah melunasi biaya pesta pernikahan Dinda. Ia seringkali hanya makan mie instan di akhir bulan. Di kantor, ia menjadi bahan gunjingan. Kisah perceraiannya yang dramatis membuatnya kehilangan respek dari rekan-rekan dan atasannya. Ia yang tadinya digadang-gadang akan mendapat promosi, kini justru terancam demosi. Sesuai putusan pengadilan, Bram mendapat hak untuk bertemu anak-anaknya 2 kali sebulan, setiap hari Sabtu di minggu pertama dan ketiga, selama 4 jam, di tempat umum dan harus didampingi oleh seorang perwakilan yang ditunjuk Arini, biasanya adalah Rika. Pertemuan-pertemuan itu selalu terasa canggung. Bram berusaha keras untuk menjadi ayah yang baik dalam waktu 4 jam itu, membelikan mereka mainan dan es krim. Namun, ada sebuah jurang emosional yang tak terlihat di antara mereka. Rian dan Sinta menjawab pertanyaannya dengan sopan, tapi singkat. Mata mereka tidak lagi memancarkan binar kekaguman yang dulu selalu ada saat menatapnya. Mereka lebih banyak bercerita tentang Bunda yang hebat baru saja memenangkan penghargaan, atau liburan seru ke Jepang bersama Bunda. Setiap cerita itu, meski diucapkan dengan polos, terasa seperti sayatan belati bagi Bram. Ia hanya bisa tersenyum getir, menyadari bahwa ia telah menukar emas dengan loyang. Di sisi lain, kehidupan Arini dan anak-anaknya justru sedang mekar-mekarnya. Terbebas dari energi negatif dan beban mental yang selama ini mengurasnya, Arini menjadi pribadi yang lebih cemerlang. Kinerjanya yang luar biasa di perusahaan membawanya ke puncak karir. 6 bulan setelah perceraiannya, ia resmi dilantik menjadi direktur pemasaran termuda dalam sejarah perusahaan itu. Jabatannya memberinya lebih banyak fleksibilitas waktu, yang ia manfaatkan sepenuhnya untuk anak-anaknya. Rumah mereka yang dulu terasa dingin meski mewah, kini dipenuhi oleh tawa dan kehangatan. Arini selalu memastikan untuk sarapan dan makan malam bersama anak-anaknya. Ia menemani mereka mengerjakan PR, membacakan dongeng sebelum tidur, dan mengubah halaman belakang menjadi arena bermain yang menyenangkan. Ia tidak pernah menjelek-jelekkan Bram di depan anak-anak. Saat mereka bertanya mengapa ayah tidak lagi tinggal bersama mereka, Arini menjawab dengan bijak. Ayah dan Bunda adalah teman yang baik, tapi kami bukan lagi pasangan suami istri yang baik. Terkadang hal itu terjadi, tapi ayah akan selalu menjadi ayah kalian, dan Bunda akan selalu menjadi bunda kalian. Cinta kami sebagai orang tua tidak akan pernah hilang. Ia menjadi sosok ibu sekaligus ayah, pilar kokoh yang memastikan anak-anaknya tumbuh sehat secara fisik dan mental. Suatu sore, saat Arini sedang mengantar Sinta ke les balet, mobilnya berhenti di lampu merah. Di seberang jalan, ia melihat sebuah taksi online sedang menaikkan penumpang.
Arini tertegun saat mengenali sosok pengemudinya yang membukakan pintu untuk penumpangnya. Pak Hartono. Mantan ayah mertuanya itu tampak jauh lebih tua dari usianya, punggungnya sedikit membungkuk, dan wajahnya kuyu di bawah terik matahari. Tak ada lagi sisa keangkuhan yang dulu selalu terpancar. Arini memandang sosok itu dari balik kaca mobilnya, hatinya merasakan campuran emosi yang aneh. Bukan dendam, bukan pula kepuasan. Hanya ada rasa iba yang tulus dan kesadaran mendalam bahwa roda kehidupan benar-benar berputar. Lampu hijau menyala, dan Arini melajukan mobilnya, meninggalkan bayangan masa lalunya di belakang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, sebuah surat tiba di kantor Arini. Amplopnya sederhana, dengan tulisan tangan seorang wanita tua yang sedikit gemetar. Surat itu dari Ibu Ratih. Tanpa disangka, Arini membukanya. Untuk Arini, Mama tidak tahu harus memulai dari mana. Mungkin tidak ada kata yang cukup untuk menebus semua dosa dan kesalahan Mama padamu. Selama setahun ini, setiap malam Mama tidak bisa tidur nyenyak, selalu teringat pada semua kata-kata kasar, semua perlakuan tidak adil yang telah Mama timpakan padamu sejak kau menjadi bagian dari keluarga kami. Mama telah dibutakan oleh kesombongan, gengsi, dan ketakutan Mama sendiri. Mama gagal melihat ketulusan hatimu. Mama iri pada kesuksesanmu, dan alih-alih mendukungmu, Mama justru berusaha menjatuhkanmu. Kamu adalah berlian yang berharga, tapi Mama yang bodoh ini malah membuangmu dan menganggapmu sebagai batu kerikil. Sekarang, kami semua sedang menuai badai dari benih yang kami tanam. Kehidupan sangat berat, dan setiap kesulitan yang kami alami seolah menjadi cermin dari penderitaan yang pernah kami berikan padamu. Mama tidak berani memintamu untuk memaafkan. Mama tahu Mama tidak pantas mendapatkannya. Mama hanya ingin kamu tahu, dari lubuk hati Mama yang paling dalam, Mama sangat menyesal. Tolong jaga Rian dan Sinta, dua cucu yang sangat Mama rindukan. Mereka adalah anak-anak yang hebat, karena mereka memiliki ibu yang luar biasa sepertimu. Mama hanya bisa berdoa dari jauh, semoga kamu dan anak-anak selalu diberikan kebahagiaan yang melimpah. Hormat dan penyesalan Mama, Ratih. Tanpa sadar, air mata menetes di pipi Arini saat ia selesai membaca surat itu. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Sebuah beban berat yang tak kasat mata, yang selama ini membebani pundaknya, akhirnya terangkat. Ia melipat surat itu dengan rapi dan menyimpannya di laci. Ia tidak akan membalasnya, tapi di dalam hatinya, ia telah melepaskan semua sisa amarah dan kepahitan. Ia telah memaafkan mereka, bukan untuk membuat mereka merasa lebih baik, tapi untuk membebaskan dirinya sendiri sepenuhnya. Kisah Arini adalah bukti nyata bahwa di atas puing-puing pengkhianatan yang paling menyakitkan sekalipun, seseorang selalu bisa memilih untuk bangkit dan membangun istana baru yang lebih megah. Sebuah istana yang dibangun di atas pondasi kekuatan diri, harga diri, dan cinta yang tulus. Kini, Arini menatap masa depan dengan senyum percaya diri. Ia adalah ratu di istananya sendiri, seorang ibu yang menjadi pahlawan bagi anak-anaknya, seorang direktur yang disegani, seorang wanita yang utuh. Ia telah melalui badai dan keluar sebagai pemenang, bukan karena ia berhasil membalas dendam, tetapi karena ia berhasil menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. 5 tahun telah berlalu. Waktu, sang pemahat ulung, telah bekerja tanpa lelah, mengikis tepi-tepi yang tajam dari kenangan pahit, memoles luka hingga menjadi bekas yang samar, dan membangun pilar-pilar baru di atas runtuhan masa lalu. Di sebuah rumah megah di selatan Jakarta, sebuah rumah yang berbeda dari yang lama, yang lebih hangat dan penuh jiwa, Arini Handayani sedang berdiri di depan jendela raksasa di ruang kerjanya, menatap taman tropisnya yang rimbun. Ini bukan lagi sekadar rumah, ini adalah sebuah suaka. Setiap sudutnya dirancang dengan cermat, bukan untuk memamerkan kekayaan, tetapi untuk menumbuhkan kedamaian. Dindingnya dihiasi oleh lukisan-lukisan abstrak karya seniman muda Indonesia dan foto-foto candi Rian dan Sinta yang tertawa lepas. Rak-rak bukunya menjulang hingga ke langit-langit, dipenuhi oleh koleksi sastra dunia hingga buku-buku bisnis dan filsafat. Di usianya yang kini memasuki awal 40-an, Arini memancarkan aura ketenangan dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Kerutan-kerutan halus di sudut matanya bukan lagi jejak kesedihan, melainkan peta dari ribuan senyuman yang telah ia ukir selama 5 tahun terakhir.
Posisinya di perusahaan telah melesat. 2 tahun lalu, ia dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Chief Marketing Officer, CMO, salah satu posisi puncak di jajaran direksi. Ia tidak lagi bekerja seperti kuda untuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Kini, ia bekerja dengan cerdas, dengan visi, dan dengan hasrat untuk menciptakan sesuatu yang bermakna. Namun, kesuksesan terbesarnya bukanlah jabatan atau pundi-pundi rupiah yang terus bertambah. Kesuksesan terbesarnya kini sedang berdebat sengit di ruang keluarga tentang konsol game terbaru. Aku bilang juga apa, Kak? Kalau kakak nggak nabung dari uang jajan buat beli skin konyol itu, sekarang kita udah bisa beli PS5. Suara Sinta, yang kini berusia 12 tahun dan berada di ambang masa remajanya, terdengar nyaring dan penuh semangat. Ya mana aku tahu harganya bakal naik lagi. Lagian, itu bukan skin konyol, Sin. Itu investasi strategis dalam game, balas Rian, yang di usianya yang ke-15 telah tumbuh menjadi seorang remaja yang tinggi, sedikit canggung, dengan suara yang mulai memberat. Ia memiliki mata ibunya, tajam dan cerdas, namun juga menyimpan keteduhan yang menenangkan. Arini tersenyum mendengar perdebatan mereka. Ia berjalan menghampiri, membawa nampan berisi 3 gelas jus mangga dingin. Baik, para ahli strategi dan investor. Mediasi dari Dewan Direksi dibuka, katanya dengan nada jenaka. Bagaimana kalau kita buat proposal? Hitung berapa kekurangannya, lalu presentasikan pada Bunda bagaimana cara kalian akan menutupi setengahnya. Setuju? Rian dan Sinta saling berpandangan, lalu cengiran lebar terbit di wajah mereka. Mereka tahu ini adalah cara Bunda mereka mengajari tentang tanggung jawab, cara yang selalu terasa seperti permainan yang menyenangkan. Di dalam rumah ini, diskusi dan negosiasi telah menggantikan pertengkaran dan kebohongan. Di belahan lain Jakarta, di sebuah gang yang hanya bisa dilewati satu mobil di kawasan Rawamangun, berdiri sebuah rumah sederhana peninggalan orang tua Pak Hartono. Catnya sudah sedikit mengelupas, dan gentengnya di beberapa bagian berwarna lebih gelap karena lumut. Di teras kecilnya, Pak Hartono, yang kini rambutnya telah memutih seluruhnya, duduk di kursi rotan tua, memijat-mijat punggungnya yang sering terasa nyeri. Profesinya sebagai pengemudi taksi online telah ia hentikan setahun yang lalu karena kondisi fisiknya yang tak lagi memungkinkan. Kini, ia hanya menghabiskan hari-harinya dengan membaca koran dan sesekali mengobrol dengan tetangga. Di dalam, Ibu Rati sedang sibuk di dapur mungilnya. Tangannya yang dulu terbiasa memegang cangkir teh porselen mahal, kini dengan cekatan mengaduk adonan kue pesanan. Usaha cateringnya tidak pernah benar-benar sukses besar, namun cukup untuk membuat dapurnya terus mengepul dan memberinya kesibukan agar tidak terjebak dalam lamunan masa lalu. Wajahnya telah kehilangan keangkuhan yang dulu menjadi ciri khasnya. Kini, yang terpancar adalah kelembutan seorang nenek yang lelah namun pasrah. 5 tahun penderitaan dan kerja keras telah menjadi guru terbaiknya, mengajarinya tentang kerendahan hati dengan cara yang paling menyakitkan. Bramantio baru saja pulang kerja. Di usianya yang hampir sama dengan Arini, ia terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya mulai menipis di bagian atas, dan ada lingkaran hitam permanen di bawah matanya. Ia bekerja sebagai staf biasa di sebuah perusahaan logistik, pekerjaan yang memberinya gaji yang cukup untuk bertahan hidup, namun tidak lebih. Ia tidak pernah lagi mencoba mendekati wanita lain. Luka dari kegagalan masa lalunya terlalu dalam, dan ia merasa tidak pantas untuk mendapatkan kesempatan kedua. Ia duduk di meja makan yang terbuat dari kayu lapuk. Ibunya meletakkan sepiring nasi dengan tumis kangkung dan sepotong tempe goreng di hadapannya. "Makan dulu, Bram," kata Ibu Rati lembut. "Terima kasih, Ma," jawab Bram pelan. Keheningan di antara mereka bukan lagi keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh pemahaman. Mereka telah melalui badai bersama dan kini terdampar di pulau yang sama. Mereka jarang membicarakan masa lalu, namun bayang-bayang Arini dan anak-anak selalu ada di sana, di setiap helaan napas penyesalan mereka. Dinda, adik Bram, telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia dan Rendra hidup mapan dan telah dikaruniai seorang putra. Dinda masih rutin mengunjungi orang tuanya, membawakan mereka makanan dan sedikit uang, namun ia membangun sebuah batasan yang jelas, tak ingin lagi terseret ke dalam drama keluarganya.
Pemicu yang akhirnya membuat dua dunia yang terpisah ini bersinggungan adalah sebuah acara sederhana namun penting, wisuda kelulusan SMP Rian. Rian lulus sebagai salah satu siswa terbaik di angkatannya dan akan melanjutkan ke SMA favorit. Arini merencanakan sebuah perayaan kecil, hanya makan malam bersama Rian dan Sinta di restoran favorit mereka. Malam sebelum hari wisuda, Rian menghampiri ibunya yang sedang membaca di ruang kerja. Ia berdiri di ambang pintu, tampak ragu. Arini mengangkat wajahnya dari buku. Ya, sayang, ada apa? Besok, di acara wisuda, apakah ayah akan datang? Tanya Rian pelan, suaranya terdengar ragu. Ini adalah pertanyaan yang sudah Arini antisipasi. Selama 5 tahun ini, pertemuan Bram dengan anak-anaknya selalu terjadi di luar konteks acara keluarga. Di mal, di taman bermain, di tempat-tempat netral. Mengundangnya ke acara sekolah adalah sebuah langkah besar. Arini menutup bukunya dan menepuk kursi di sebelahnya. Rian duduk. Bunda tidak mengundangnya, Kak. Tapi, jika kakak ingin ayah datang, Bunda bisa meneleponnya. Ini adalah hari besarmu. Keputusannya ada di tanganmu. Rian terdiam lama, menatap jemarinya sendiri. Aku tidak tahu, Bun. Sebagian dari diriku ingin dia melihatku di atas panggung. Tapi sebagian lagi, aku takut itu akan membuat suasana jadi aneh. Aku takut Bunda jadi tidak nyaman. Arini merangkul bahu putranya. Jangan khawatirkan Bunda. Kebahagiaan Bunda adalah melihatmu bahagia. Coba tanyakan pada hatimu, bukan pada pikiranmu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Rian akhirnya mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Aku ingin dia datang. Sebuah keputusan besar telah dibuat. Malam itu, Arini, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, menelepon nomor Bram. Jantungnya berdebar, bukan karena cinta atau benci, melainkan karena ini adalah teritori baru yang belum pernah ia jelajahi. Bram, yang sedang menonton televisi di kamar kosnya yang sempit, nyaris menjatuhkan ponselnya saat melihat nama Arini muncul di layar. Dengan tangan gemetar, ia menjawab, "Halo? Halo, Mas Bram. Ini Arini." Suara Arini terdengar tenang dan profesional. "Aku menelepon untuk memberitahumu bahwa besok adalah hari wisuda kelulusan SMP Rian. Dia lulus dengan predikat yang sangat baik. Acaranya jam 10 pagi di sekolahnya. Rian ingin kamu datang." Hening sejenak. Bram merasa tenggorokannya tercekat. Tentu aku akan datang. Terima kasih sudah memberitahuku, Rin." "Sama-sama. Sampai jumpa besok," kata Arini, lalu menutup teleponnya. Bram terduduk lemas di tepi ranjangnya. Sebuah undangan. Sebuah pengakuan. Ini lebih dari yang pernah ia harapkan. Keesokan harinya, Bram datang ke acara wisuda itu sendirian. Ia mengenakan kemeja batik terbaiknya yang sudah sedikit kekecilan. Ia duduk di barisan paling belakang, sengaja menjaga jarak, merasa seperti penyusup. Dari kejauhan, ia melihat Arini duduk di barisan depan bersama Sinta, tampak begitu anggun dan berkelas. Saat nama Rian dipanggil ke atas panggung untuk menerima medali penghargaan, Bram berdiri dan bertepuk tangan paling keras, air mata kebanggaan dan penyesalan mengalir tanpa bisa ia bendung. Setelah acara selesai, Arini mengiriminya pesan singkat. "Temui kami di kafe seberang sekolah." Di kafe itu, suasana terasa canggung pada awalnya. Rian dan Sinta duduk di samping Arini. Bram duduk di hadapan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka duduk bersama sebagai sebuah keluarga setelah sekian lama. "Selamat, jagoan ayah," kata Bram, suaranya parau. "Ayah sangat bangga padamu." "Terima kasih, Yah," jawab Rian sambil tersenyum tipis. Mereka mengobrol ringan. Bram bertanya tentang sekolah, Sinta bercerita tentang les baletnya. Arini lebih banyak diam, mengamati interaksi itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Saat mereka hendak berpamitan, Bram menahan Arini sejenak. "Rin, bisa kita bicara sebentar? Hanya berdua?" Arini ragu, namun ia melihat kesungguhan di mata Bram. Ia meminta anak-anak menunggu di mobil. "Ada apa?" tanya Arini. Bram menatap Arini lekat-lekat, menatap wanita yang pernah menjadi miliknya,
wanita yang ia hancurkan, yang kini berdiri di hadapannya sebagai sosok yang begitu utuh dan kuat. Aku hanya ingin bilang maaf, ucap Bram, suaranya bergetar. Aku tahu kata itu tidak ada artinya lagi sekarang. Tapi aku harus mengatakannya. Maaf untuk semuanya. Untuk kebodohanku, untuk kelemahanku, untuk semua rasa sakit yang telah kuberikan padamu dan anak-anak. Kamu tidak pantas mendapatkan semua itu. Kamu adalah wanita terbaik yang pernah aku kenal, dan aku menyia-nyiakanmu. Aku tidak meminta kesempatan kedua. Aku hanya ingin kamu tahu, setiap hari dalam 5 tahun ini, aku hidup dalam penyesalan. Arini mendengarkan dalam diam. Tak ada lagi amarah di hatinya. Yang ada hanyalah sebuah kelegaan. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Mas. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa membangun masa depan jika aku terus membawa beban masa lalu. Dan tolong sampaikan permintaan maafku pada Mama dan Papa, lanjut Bram. Terutama Mama. Beliau sudah banyak berubah. Penyakit dan kesulitan hidup telah melunakkan hatinya. Beliau tidak pernah berhenti membicarakanmu dan cucu-cucunya. Saat itulah, sebuah ide spontan terlintas di benak Arini. Mungkin, ini adalah saatnya untuk benar-benar menutup buku lama itu. Hari Minggu besok, aku dan anak-anak akan makan siang di luar. Jika mereka tidak keberatan, ajaklah mereka untuk bergabung. Hanya makan siang. Tidak lebih. Mata Bram terbelalak tak percaya. Kamu serius, Rin? Anggap saja ini hadiah kelulusan untuk Rian, kata Arini sambil tersenyum tipis, sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Makan siang di hari Minggu itu adalah sebuah peristiwa yang surreal. Di sebuah restoran keluarga yang ramai, Arini dan kedua anaknya duduk satu meja dengan Bram, Ibu Ratih, dan Pak Hartono. Ibu Ratih tampak sangat gugup. Ia membawa sebuah kotak berisi kue buatannya. Ini kue kesukaan Rian dulu. Bolu keju. Mama yang buat sendiri, katanya pada Rian dengan suara gemetar. Rian menerimanya dengan sopan. Terima kasih, Oma. Panggilan, Oma, itu seolah menjadi sihir yang memecahkan kebekuan. Air mata mengalir di pipi Ibu Ratih. Selama makan siang, obrolan mengalir dengan pelan dan hati-hati. Mereka tidak membicarakan masa lalu. Mereka bicara tentang masa kini. Tentang sekolah anak-anak, tentang resep kue Ibu Ratih, tentang kenangan lucu Pak Hartono saat menjadi supir taksi. Di tengah-tengah makan siang, Ibu Ratih memberanikan diri menatap Arini. Arini, panggilnya lirih. Tidak ada kata yang bisa Mama ucapkan. Mama hanya ingin bilang, terima kasih. Terima kasih sudah menjadi ibu yang luar biasa untuk cucu-cucu Mama. Arini hanya mengangguk sambil tersenyum. Sebuah anggukan yang menandakan penerimaan. Bukan penerimaan untuk kembali, melainkan penerimaan atas sebuah kenyataan baru. Bahwa mereka kini adalah dua keluarga terpisah yang terhubung oleh dua orang anak yang luar biasa. Makan siang itu berakhir dengan damai. Saat berpisah di tempat parkir, Rian dan Sinta, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, memeluk kakek dan nenek mereka. Sebuah pelukan singkat, namun syarat makna. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa sunyi. Arini melirik anak-anaknya dari kaca spion. Mereka tampak lelah, namun raut wajah mereka tenang. Kalian tidak apa-apa? Tanyanya lembut. Kami tidak apa-apa, Bun, jawab Rian. Rasanya aneh. Tapi aneh yang baik. Arini tersenyum. Ya, aneh yang baik. Itulah kata yang tepat. Malam harinya, setelah anak-anak tertidur, Arini duduk sendirian di balkon kamarnya, menatap langit malam yang cerah. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari David, seorang arsitek duda yang ia kenal setahun terakhir, pria yang merancang renovasi kantor barunya. Pria yang cerdas, baik hati, dan menatapnya dengan kekaguman tulus, bukan sebagai seorang direktur, tetapi sebagai seorang Arini. David, bagaimana perayaan wisuda jagoanmu? Semoga lancar. Jangan lupa, besok kita ada janji makan siang untuk membahas konsep rumah impianmu. Aku sudah tidak sabar mendengar semua idemu. Arini tersenyum lebar membaca pesan itu. Rumah impian. Sebuah konsep yang dulu terasa begitu jauh. Ia mengetik balasannya. Arini, semuanya lancar, terima kasih.
Tentu saja aku ingat. Siapkan telingamu, karena ideku banyak sekali. Ia meletakkan ponselnya, kembali menatap bintang-bintang. Ia telah memaafkan masa lalunya, berdamai dengan masa kininya, dan kini, ia siap menyambut masa depannya. Gema waktu tidak lagi terdengar seperti jeritan kepedihan, melainkan seperti alunan musik yang merdu di ufuk senja kehidupannya yang baru. Istana yang ia bangun di atas puing-puing itu kini berdiri kokoh, pintunya terbuka lebar, siap menyambut cahaya mentari pagi yang baru.